Pagi semua. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah kalian semua Bu Fitri harapkan dalam keadaan sehat sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita pada pagi hari ini dengan lancar. Sebelum kita mulai kegiatan, Bu Fitri mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin doa hari ini? Mas Hafiz, silakan. Doa mulai. Terima kasih Mas Hafiz. Selanjutnya Bu Fitri cek dulu absensinya. Siapa yang hari ini tidak hadir ya? Deva, kenapa Mas? Sakit. Sudah ada surat izinnya? Oke. Kita doakan Mas Deva cepat sembuh dan bisa bergabung lagi bersama kita di kelas ini lagi ya. Bu Fitri akan memulai kegiatan, tapi sebelumnya Bu Fitri masih melihat banyak yang kurang semangat ya, yang di belakang sana ya, masih tidur-tiduran. Kita bisa cek semangat dulu, bisa? Oke ya. Kelas 8F, mana semangatmu? Ini semangatku. Mana hebatmu? Ini hebatku. Tepuk semangat. Semangat. Ya, biar menambah semangat lagi. Siapa yang akan memimpin Yel? Ya, Mas Hafiz, silahkan maju di sini. Yuk, pimpin temanmu. Ya. Sudah lebih bersemangat ya. Kita bisa mulai kegiatan hari ini. Ya, hari ini hari apa? Hari Rabu. Berjumpa kembali dengan Bu Fitri di layanan bimbingan dan konseling. Hari ini Bu Fitri akan memberikan layanan BK bidang belajar ya, dengan strategi bimbingan klasikal, di mana fungsi dari layanan tersebut adalah sebagai pemahaman dan pencegahan tentang masalah yang banyak terjadi di keseharian kita sebagai pelajar saat belajar mengajar. Nah, di sini Bu Fitri akan memberikan topik yaitu tentang tanggung jawab belajar. Sebelumnya Bu Fitri mau bertanya terlebih dahulu. Ketika kalian mendengar kata tanggung jawab, apa yang terpikir kalian pertama kali ketika mendengar kalimat itu? Silakan. Siapa yang? Ya Mas Yen. Mengerjakan pekerjaan rumah di rumah. Mengerjakan pekerjaan rumah di rumah. Ya, terima kasih ya Mas Yen. Yang lain? Iya, Mas Nova. Masuk kelas tepat waktu. Masuk kelas tepat waktu. Oke. Mas Yen dan Mas Noval ketika mendengar kalimat tanggung jawab, dia ingat tugasnya, dia ingat kewajibannya. Tepat
tepat sekali ya. Tanggung jawab bisa dikatakan sebagai kewajiban kita sebagai individu sesuai perannya. Contohnya, Bu Fitri di sekolah ini berperan sebagai guru. Nah, apa tanggung jawab sebagai guru? Mengajar muridnya, membimbing muridnya. Nah, itu yang harus dilakukan Bu Fitri. Begitu juga kalian. Kalian di sini berperan sebagai apa? Sebagai apa? Siswa. Tanggung jawab kalian, kewajiban kalian sebagai siswa apa saja? Belajar. Oke. Itu ya. Materi hari ini Bu Fitri akan memberikan topik tentang tanggung jawab belajar. Ya, di mana tujuan layanan tersebut pertama, siswa mampu membandingkan perilaku yang memiliki tanggung jawab belajar tinggi dan tanggung jawab belajar rendah. Kedua, kalian dapat membentuk perilaku untuk meningkatkan tanggung jawab belajar. Yang ketiga, kalian dapat mengatasi hambatan dalam peningkatan tanggung jawab belajar. Begitu ya. Oke, adapun langkah-langkah yang akan kita lakukan nanti di kegiatan pertama, Bu Fitri nanti akan memberikan sebuah tampilan gambar poster. Kalian nanti diminta untuk mengamati, kemudian menganalisa, dan nanti kalian juga akan berdiskusi dengan kelompok mengenai gambar poster tersebut. Nanti kalian tentu saja membentuk kelompok terlebih dahulu. Setelah itu kalian dapat mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan, dan silahkan kelompok lain untuk menanggapi. Gitu ya. Terakhir nanti kita akan evaluasi bersama-sama tentang materi dan kegiatan kita hari ini. Nah, itu langkah-langkah kita nanti, kegiatan nanti. Ada pertanyaan? Ada, sudah paham semua? Sudah paham. Bisa kita mulai? Oke, sebelum dimulai, coba persiapkan dulu alat tulis yang dibutuhkan saja. Jadi benda-benda yang tidak berhubungan dengan kegiatan hari ini tolong disimpan supaya tidak mengganggu konsentrasi kalian. Iya. Sudah siap? Bu Fitri akan menyajikan sebuah gambar poster. Silahkan diamati terlebih dahulu. Nah, silahkan diamati terlebih dahulu. Nah, di situ ada gambar, ada angkanya untuk mengelompokkan gambar. Nah, ada perilaku seorang siswa. Terlihat ya, dari belakang terlihat posternya. Terlihat. Nah, apa yang kalian lihat dari poster ini? Siapa yang akan menjawab? Ya, Mbak Nasya. Gambar 1 menunjukkan siswa yang mencontek, tidak fokus belajar, dan malas belajar. Ya. 2 menunjukkan siswa yang jujur, fokus, dan rajin belajar. Nah, terima kasih Mbak Nasya. Mbak Nasya mengatakan Mbak Nasya melihat kumpulan di gambar 1 itu siswa menyontek, tidak fokus belajar, dan malas. Ya, untuk kelompok 2 jujur, fokus, dan rajin. Kaitannya dengan materi kita hari ini tentang apa? Tentang apa? Nah, silahkan kalian analisa kaitannya dengan materi kita hari ini.
gambar ini, apa hubungan gambar ini dengan materi yang akan kita bahas? Silakan dianalisa dulu ya. Kemudian Bu Fitri akan menunjukkan beberapa poster lagi. Nah itu, apa yang kalian lihat di poster ini? Apa yang kalian lihat di poster ini? Siapa yang mau menjawab, Mas Hafiz? Seorang anak yang ingin menjadi orang yang berprestasi untuk mencapai cita-citanya, dirinya memulai dengan rajin belajar. Oh, ya, bagus sekali Mas Hafiz. Mas Hafiz melihat poster ini sebagai anak yang ingin berprestasi, begitu ya Mas? Pengen berprestasi, pengen menjadi juara 1 di gambar ini. Oke, bagus Mas Hafiz. Simpan dulu, kalian analisa dulu apa kaitannya poster ini terkait dengan materi kita hari ini tentang tanggung jawab. Nah, kemudian Bu Fitri akan perlihatkan satu poster lagi. Ya, jelas di sana terlihat siapa yang akan menganalisa gambar ini? Siapa? Tidak ada yang tahu maksud nih? Ya Mas Noval, silahkan. Faktor-faktor penyebab kegagalan saat belajar. Faktor-faktor. Kenapa kamu bisa menjawab itu Mas Noval? Kamu melihat apa di gambar ini? Karena di situ ada perilaku yang tidak bertanggung jawab sehingga terjadilah kegagalan. Oh ya, Mas Noval sudah melihat ini, sudah mengaitkan ini dengan materi kita hari ini tentang tanggung jawab. Anak yang gagal karena faktor-faktor tersebut, begitu ya? Oke, karena tidak bertanggung jawab. Baik, untuk menyelesaikan tugas yang nanti Bu Fitri berikan, silahkan kalian membentuk kelompok terlebih dahulu. Bu Fitri tawarkan, kalian akan membentuk kelompok sesuai dengan teman terdekat saja atau memilih sendiri? Oke, kalian memilih sendiri. Di kelas ini ada berapa orang? Oke, berarti kita bagi menjadi 6 kelompok. Jadi satu kelompoknya terdiri dari 5 atau 6 siswa. Silakan Bu Fitri kasih waktu untuk kalian membentuk kelompok terlebih dahulu. Jadikan satu per kelompoknya. Sudah terbentuk kelompoknya? Mana kelompok 1? Oh sini ya, kelompok 1 sebelah sini ya. Kamu memilih kelompok nomor 1, silakan dikasih apa labelnya. Ini kelompok 1. Di sini berarti kelompok 2 ya. Silahkan diperlihatkan identitas kelompoknya. Sini geser sini. Kamu kelompok berapa? Kelompok berapa Mas? 4, 1, 2, 4.
4 atau 3? Kalau 4 sini. 4 sini geser sini mejanya. Kelompok 3. Kelompok 3 mana? Kelompok 3 mana? Lah kelompok 4? Berarti geser sana, pakai meja itu. Pakai meja itu. Nah, ini kelompok 3 sini. Jangan, oh maaf. Ya, pakai meja itu. Atau di sana, sebelah sana enggak apa-apa. Nah, ngumpul di sini. Ya. Sudah? Sudah? Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, ini kelompok 5, terakhir kelompok 6. Baik, Bu Fitri akan menjelaskan tentang tugasnya dulu. Ini poster yang kalian nanti amati. Kemudian untuk pembagian tugasnya, kelompok 1 dan kelompok 4. Mana kelompok 1 dan kelompok 4? Ya, kalian menganalisa poster nomor 1. Ini. Mana kelompok 1 dan kelompok 4? Bu Fitri bagikan poster yang kalian akan analisa. Nah, tugas kalian kelompok 1 dan kelompok 4 menganalisa poster 1. Kemudian kalian berdiskusi tentang poster itu dan mengisi tugas yang ada di LKPD kalian. Ini Bu Fitri bagi LKPD-nya. Kelompok 1 dan kelompok 4. Ya. LKPD kelompok 1, LK kelompok 2. Itu tugas kalian, kelompok 1 dan kelompok 4. Kemudian kelompok 2, mana kelompok 2 dan kelompok 5, ya, kalian menganalisa poster nomor 2. Nah, silahkan kalian cermati dulu posternya. Nah, tugas kalian mengisi pertanyaan yang ada di lembar LKPD kalian. Kelompok 2, LK kelompok 2 mana? Oh, ini. LK kelompok 5, ya. Kelompok 3 dan kelompok 6 mana? Ya, tugas kalian adalah menganalisa poster nomor 3. Ini LK-nya. Diskusi dengan teman satu kelompoknya tentang poster nomor 3. Ya, terkait dengan materi kita hari ini tentang tanggung jawab belajar, Bu Fitri akan membagikan handout-nya untuk sumber rujukan kalian mengerjakan tugas kelompok dari Bu Fitri. Ini handout-nya. Ya. Mas Noval, Zen, silahkan. Ini kalian sudah mendapatkan lembar kerja semua? Sudah paham tugasnya? Sudah paham belum? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, ya sudah. Bu Fitri kasih waktu 10 menit ya, 10 menit untuk mengerjakan tugas itu. Silahkan, dimulai dari sekarang.
kesulitan? Apa? Apa L? Iya. Bagaimana? Ada kesulitan Noval? Tidak? Oke. Zen? Kelompok berapa Zen? Kelompok 2. Ada kesulitan? Tidak? Oke. Nasya, kelompok berapa? Win, kelompok 1. Kelompok 1. Ada kesulitan? Tidak. Ada kesulitan Tiara? Tidak. Bagaimana? Tanya nggak? Ada kesulitan? Loh, kalian mengerjakan poster 3. Oke. Sudah ada yang selesai? Sudah selesai? Ada yang belum? Ada yang belum? Sudah selesai semua? Oke, kalau sudah selesai, siapa yang akan mempresentasikan pertama untuk dipresentasikan di depan? Siapa? Siapa yang akan presentasi pertama? Siapa? Oh iya, Mas Noval. Silakan Mas Noval, maju ke depan. Ya. Mas Noval, kelompok berapa? Kelompok 3. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval, mewakili kelompok saya, kelompok kita, kelompok 3, ingin mempresentasikan hasil kerjasama kita. Jadi, 1. Amatilah poster 3 dan tuliskan hasil pengamatanmu. Yang saya amati dari poster 3 adalah penyebab kegagalan dalam belajar karena tidak bertanggung jawab. Sebutkan gambaran dalam meningkatkan tanggung jawab belajar dan bagaimana cara mengatasinya. Hambatan dalam belajar antara lain tertidur dalam kelas, membolos sekolah, dan membangkang rumah. Dan cara mengatasi hal tersebut ialah
dan tidak membolos dan berusaha untuk mematuhi semua perintah guru. Jika kita sudah melakukan itu semua, pasti kedepannya akan merubah sikap kita dan menjadi lebih baik. Dari ini tadi ada pertanyaan. Siapa yang akan menanggapi? Ya, siapa Mas? Mas Akbar, silakan. Diri Mas. Apa faktor yang mempengaruhi mengantuk saat belajar? Mas Akbar bertanya, yang menyebabkan ngantuk di kelas itu menurut Mas Noval apa? Ya, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari rekan saya, kelompok 2. Jadi penyebab sebagian orang mengantuk dalam pelajaran adalah karena faktor yang pertama, orang itu sering sekali begadang, jadi tidak terlalu timing waktunya dengan pas. Jadi waktunya tidur, begadang, main game atau lain sebagainya. Yang kedua, karena di kelas jarang memperhatikan, akhirnya ngantuk, dan karena pelajaran tadi mungkin terlalu membosankan, jadinya sangat membuat tidak semangat. Ya, itu Mas Akbar. Bagaimana? Ada masukan lain? Bagaimana tanggapan dari Mas Noval? Setuju? Setuju. Oke, ada yang bertanya lagi dari kelompok lain? Sudah tidak ada? Oke, Mas Noval, boleh diakhiri. Sekian dari kelompok kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hasil kelompoknya tolong ditempelkan di sebelah sini, Mas. Ini. Ya. Kemudian kelompok siapa lagi yang akan presentasi? Ya, Mbak Jayanti, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jentur Nur Aini dari kelompok 5. Hari ini saya akan membacakan hasil diskusi bersama teman kelompok saya. Pertanyaan pertama, amatilah poster 2 dan tuliskan hasil pengamatanmu. Menurut saya, terdapat seorang anak yang berprestasi yang memiliki strategi belajar serta tanggung jawab atas kewajibannya sebagai siswa. Siswa harus disiplin waktu, fokus, bertekad, mandiri, dan rajin untuk mendapatkan keberhasilan dalam belajar. Nomor 2, strategi dalam meningkatkan tanggung jawab belajar, yaitu pertama, selalu berpikiran kritis dan positif di setiap kesempatan dan situasi apapun. 2, percaya diri atas pekerjaan yang dilakukan. 3, menanam mindset dalam diri bahwa belajar itu penting. 4, menumbuhkan tanggung jawab terhadap kewajiban. 5, memiliki minat yang kuat untuk tekun belajar. Nah, itu analisa dari kelompoknya Mbak Jayanti. Ada pertanyaan? Ya, Mbak Aini. Bagaimana cara meningkatkan belajar? Meningkatkan belajar, meningkatkan perilaku belajar. Ya, silakan Mbak Jayanti. Baik, yang pertama yaitu menanam mindset dalam diri sendiri bahwa belajar itu penting, lalu diikuti memiliki minat yang kuat untuk tekun belajar. Jika dua hal itu sudah diterapkan di dalam hidup kita, maka prestasi itu akan ikut sendiri jika kita belajar. Seperti itu. Pertama, tanamkan dulu mindset diri kita. Nah, setelah sudah tertanam di diri kita, insya Allah perilaku kita mengikuti. Begitu juga, begitu Mbak. Ya, gimana Mbak ini? Setuju. Ada sanggahan dari kelompok lain? Atau ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke, silakan Mbak Jayanti. Sudah tidak ada yang bertanya, diakhiri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasilnya tambah semua. Nah, itu presentasi dari kelompoknya Mbak Jayanti. Siapa lagi yang akan presentasi? Ya, Mbak Eva, silahkan.
pertama adalah gambar anak-anak yang kurang bertanggung jawab terkait kegiatan belajar. Ada yang malas belajar, kekurangan pemahaman tentang pembelajaran menyebabkan ketidakpahaman pada materi dan berakhir menyontek. Gambar kedua adalah gambar anak-anak yang bertanggung jawab atas tugasnya, jujur dalam mengerjakan tugas, fokus dalam pembelajaran, dan tidak melakukan hal buruk yaitu menyontek. Perbedaan dari gambar 1 dan gambar 2 adalah gambar pertama anak-anak yang berperilaku tidak baik yaitu malas-malasan, tidak fokus, dan suka menyontek. Sedangkan gambar kedua adalah anak-anak yang berperilaku baik yaitu tidak menyontek, rajin, dan jujur. Sekian presentasi dari saya. Adakah pertanyaan? Ya, silakan Mas Rizky. Apa penyebab itu tidak fokus belajar? Baik, saya akan menjawab pertanyaan mengenai penyebab tidak fokus belajar. Jadi penyebabnya ialah kelas berisik, bergadang, dan yang terakhir ialah penjelasan dari guru kurang jelas. Ya, bagaimana Mas Rizky? Setuju? Ada sanggahan dari kelompok lain? Ada yang mau menanyakan? Kelompoknya Mbak Eva. Silakan, Bu Fitri kasih waktu. Sudah? Sudah cukup? Ya, oke. Boleh diakhiri Mbak Eva. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih untuk presentasi kalian hari ini. Jadi ketiga kelompok sudah mewakili presentasi di depan kelas dan Bu Fitri melihat hasil dari diskusi kalian dengan teman kalian terkait dengan materi kita hari ini tanggung jawab. Kalian sudah cukup memahami, cukup mengerti akan pentingnya tanggung jawab belajar, gitu ya. Nah, dari semua kegiatan kita hari ini, siapa yang akan menyimpulkan dari kegiatan ini? Maksudnya apa yang kalian bisa ambil dari kegiatan kita hari ini? Oh iya, Mbak Queen, silahkan. Berdiri Mbak Queen. Apa yang bisa kamu ambil dari kegiatan hari ini? Sini. Nah, Saya dapat mengubah sikap buruk saya menjadi sikap yang lebih baik setelah saya mengetahui pentingnya bertanggung jawab. Terima kasih Mbak Queen. Mbak Queen dia mengatakan dia bisa merubah perilakunya setelah dia mengetahui tentang pentingnya tanggung jawab. Kalau boleh Bu Fitri menambahkan dari kegiatan kita hari ini dan dari presentasi dari kalian tadi, bahwa tanggung jawab itu seperti ini. Tanggung jawab, kesimpulan yang bisa kita ambil, pertama, tanggung jawab belajar tinggi berdampak positif terhadap prestasi di sekolah. Yang kedua, salah satu penyebab kegagalan dalam belajar karena memiliki tanggung jawab yang rendah. Dan yang terakhir, strategi dalam meningkatkan tanggung jawab belajar yang paling utama dimulai dari diri sendiri, menanamkan kepada diri belajar itu penting dan wajib dilakukan. Nah, oke. Kegiatan hari ini mungkin Bu Fitri sudah cukup sampai di sini, tapi sebelumnya Bu Fitri akan membagikan lembar evaluasi yang harus kalian isi sesuai dengan keadaan
keadaan kalian sendiri-sendiri, sesuai apa yang kalian rasakan. Tidak ada salah dan benar di sini. Ya, semua untuk mengetahui kondisi kalian setelah melaksanakan kegiatan hari ini. Ya, ada 2 lembar yang harus kalian isi. Dibagikan ya. Kurang ngomong, diisi nama. Dibagikan per anak. Semua sudah mendapat lembar evaluasi, silahkan diisi ya. Kurang ya, nih pilih, ini ada proses dan hasil ya, mana ya? Ya, silahkan diisi. Ada yang belum menerima lembarnya? Sudah semua? Ya. Diisi benar. Diisi benar. Iya, diisi. Ya. Ya, ya. Diisi ya. Belum dapat. Ini ada evaluasi proses dan hasil. Dua-duanya harus dapat. Diisi semua. Semua. Yang mengisi semua ya. Ini kok benar. Diisi benar. Ini diisi. Dicentang. Ada evaluasi hasil dan proses. Ya. Yang proses mana? Ini proses. Diisi semua. Kasih nama. Kasih nama. Kasih nama. Sudah. Kasih nama semua. Udah belum? Ya. Diisi. Nah, ini ya lembar evaluasinya yang harus kalian isi. Silahkan ini diisi, namanya jangan lupa dan diisi dengan centang ya di sini ya. Semuanya mengisi.
Iya. Dua-duanya Ini hasil dan proses beda. Proses beda. Sekarang yang proses belum. Nah ini, iya 2 lembar. Setiap anak mengisi 2 lembar. Ya, jangan lupa ada bedanya loh ya. Coba dibaca dulu. Sudah? Sudah? Sudah selesai? Kalau sudah selesai, silahkan dikumpulkan semuanya dari lembar evaluasi. Silahkan dikumpulkan di depan. Sini Mas. Ada yang belum? Sudah semua ya? Untuk refleksi hari ini, bagaimana perasaanmu setelah melakukan kegiatan hari ini? Oke. Senang. Oke. Kemudian, apakah materi hari ini bermanfaat untuk kalian? Oke, terima kasih. Oke, alhamdulillah kegiatan hari ini sudah kita lakukan semua. Jangan lupa untuk pertemuan yang akan datang, Bu Fitri akan memberikan layanan BK dengan membuat proyek ya. Kalian bisa persiapkan, jadi besok pertemuan selanjutnya kalian membawa alat gambar, buku gambar dan pewarnanya ya. Untuk pertemuan besok kita akan membuat proyek gitu ya. Sebelum Bu Fitri menutup kegiatan hari ini, ada pesan yang ingin Bu Fitri katakan kepada kalian bahwa sebuah tentang pentingnya tanggung jawab ya. Jadi ketika kita bertanggung jawab itu kita akan sesuai dengan tadi materi kita melaksanakan sesuai kewajiban kita. Jadi masa depanmu itu adalah tanggung. Masa depanmu adalah tanggung. Oke, ketika kita bertanggung jawab kepada diri sendiri, dapat dipastikan kita bisa bertanggung jawab kepada orang lain. Itu ya, itu yang harus kalian ingat akan pentingnya tanggung jawab. Mungkin itu saja yang bisa Bu Fitri sampaikan ke kalian. Bu Fitri minta maaf kalau tadi selama kegiatan ada kesalahan yang atau mungkin tidak berkenan di hati kalian ya. Akhir salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu ya. Siapa tadi yang akan memimpin doa? Nggih, Mas Hafiz, silakan. Doa mulai. Ya, terima kasih.